untuk mengamati fenomena politik di Indonesia, kita nggak hanya bisa menarik kesimpulan dari cuman satu lembaga survei. Begitupun juga di Opinian. Jadi untuk mencari tahu tentang survei-survei Indonesia, kita datang ke lebih dari satu lembaga survei. Dua lah ya, biar bisa kita bandingin nih, biar kelihatan objektif apa enggak kira-kira. Kalau tadi kita udah datang ke Carta Politika bersama Bro Yunarto Wijaya, Sekarang kita ngobrol yang lain lagi nih. Bro Burhan Muhtadi dari Indikator Politik. Nah, tapi kita kaget nih, di atas ada pelang lembaga survei Indonesia. Ini apa nih ya? Sama beda apa kira-kira Apa gimana? hubungannya sama Indikator Politik? Langsung kita tanya aja Kita kali tanya ya. aja deh. Yuk. Bro Burhan Muhtadi nih, Yo. ada bareng-barengan kita di Opinion. Ada biasanya lembaga konsultan atau lembaga survei politik yang juga melakukan pemenangan, selain juga survei. Gitu. Betul. Tapi kalau yang dilakukan oleh Bro Burhan ini kan beda ya? Beda. Core bisnis kita adalah survei. Oke. Jadi survei baik survei politik maupun survei non politik. Nah, kalau survei non politik biasanya kita memakai bannernya Lembaga Survei Indonesia. Tapi kalau survei politik elektoral memakai Indikator Politik Oh, Indonesia. itu Jadi makanya tadi banyak pelang di depan itu ada dua tuh, Ada dua. LSI dan Iya, Indikator. Oke. Itu berarti kalau nggak ngambil bisnis konsultannya berarti pendapatannya nggak segede yang sekalian konsultan dong, Bro. Memang kalau dari sisi margin lebih besar konsultan. Tetapi Indikator Politik Indonesia itu menyediakan jasa survei kepada semua partai. Nah, karena itu kita dari sisi frekuensi survei banyak sekali. Karena apa? Karena relatif kita tidak eksklusif pada salah satu partai atau salah satu calon. Jadi dari sisi frekuensi sebenarnya nggak kalah. Karena kita surveinya mungkin kita bisa mengklaim salah satu surveyor yang relatif paling banyak melakukan survei ya Indikator dan Lembaga Survei Indonesia. Nah, dari sisi itu sebenarnya marginnya juga nggak beda sama lembaga konsultan. Jadi bukan main margin tapi main volume. main volume. main volume. Iya. Lalu kalau misalnya kita lihat orang awam kan lihat tuh, wah survei yang ini bodong, yang ini bohongan, yang ini dibikin. Kira-kira kalau menurut Mas Burhan, indikatornya survei yang bisa dibaca dengan benar oleh orang tuh apa sih yang harus dilihat? Yang paling utama adalah kredibilitas. Jadi bagaimanapun bisnis survei itu bisnis kepercayaan. Sekali lancung ke ujian, orang nggak bakal percaya. Karena itu kita harus membangun trust, bangun reputasi. Dan itu nggak bisa dibangun dalam waktu sekejap atau semalam. Ngomong-ngomong soal main data, memanipulasi survei, kenapa sih, Bro, kira-kira ada partai politik atau misalnya calon kepala daerah yang tergoda untuk memesan survei gitu atau memanipulasi survei, padahal itu kan kayak membohongi diri mereka sendiri gitu. Persis. Ada dua sebab. Pertama adalah untuk membeli tiket ke partai politik, terutama buat pilkada. Kalau pilkada, tiket dari partai itu kan menentukan buat calon supaya bisa berlaga. Yang kedua, umumnya itu terkait dengan bandwagon effect. Bandwagon itu satu efek di mana publik dipercaya akan memilih calon yang elektabilitasnya tinggi menurut survei. Nah, menurut data kami, itu sebenarnya nggak terjustifikasi secara empirik. Jadi secara empirik, publik itu nggak ada kaitannya orang memilih karena dia elektabilitasnya tinggi atau tidak. Yang paling punya satu motif buat calon untuk mendapatkan angka yang tinggi, meskipun itu sure gitu ya, jadi hanya dibikin saja, itu terutama untuk nyari dana dari pengusaha. Jadi kalau misalnya jadi Walaupun juga kadang-kadang hasil survei itu kan bisa berbeda dengan kenyataan. persis. Ya kan? Tapi kira-kira apa yang bisa membedakan bahwa yang ini memang tidak akurat karena memang disengaja atau memang ketidaksengajaan, itu kira-kira bedanya dari mana? Yang paling utama adalah dalam survei itu ada namanya sampling error, yaitu margin of error. Yaitu satu kesalahan yang secara akademik bisa dipercaya, bisa ditoleransi. Mengapa demikian? Karena kalau misalnya ini agak teknisnya ya, 95% tingkat derajat kepercayaan, artinya dalam 100 kasus itu ada kemungkinan meskipun metodologinya benar, 5 prediksi kita kemungkinan meleset. Dan itu ditoleransi, karena bagaimanapun survei bukan 100% populasi yang kita wawancarai. Tapi ada juga yang sifatnya non-sampling error, yaitu satu error karena masalahnya simpel, wawancaranya ngaco. Mewawancarai responden di bawah rindangnya pohon gitu, atau di dalam warung gitu ya. Nah, itu kan membuat error jadi nambah gitu. Jadi sebenarnya kalau ada lembaga survei yang rilis dan kemudian kita bisa cek reputasinya, ada web atau tidak, orang-orangnya bisa dipercaya atau tidak, itu mudah. Meskipun lagi-lagi survei itu tidak jaminan pasti akurat sesuai dengan hari hanya. Jadi lebih baik gitu ya, lembaga survei itu mengakui saja bahwa yang penting lembaga survei nggak boleh bohong. Jadi itu prinsipnya. Jadi boleh salah tapi nggak boleh bohong.
Sekali bohong itu artinya nggak ada bedanya sama politisi gitu ya. Ada nggak sih korelasi yang langsung antara banyak lembaga survei, kualitas survei dengan kualitas demokrasi di suatu negara? Nah, sebenarnya keberadaan lembaga survei itu sendiri itu indikator demokrasi. Dulu sebelum Soeharto jatuh itu hampir tidak ada lembaga survei yang bisa hidup karena kita menanyakan opini warga negara biasa. Jadi bayangkan survei muncul di zaman otoriter. Di negara Arab yang kebanyakan otoriter pun nggak ada lembaga survei. Nah, di Cina pun survei ada tetapi nggak ada kaitannya sama politik, tetapi soal gaya hidup gitu ya. Jadi dari sisi keberadaan lembaga survei itu jelas salah satu indikator ada tidaknya demokrasi. Jadi dari sisi itu ya. Nah, kemudian yang paling penting sebenarnya, survei itu apa sih tujuannya? Survei tujuan paling utama adalah mendekatkan aspirasi dan opini warga negara biasa dengan pengambil kebijakan. Bahwa kemudian lembaga survei bisa memprediksi pemenang dalam kontestasi pemilu, itu bonus sebenarnya. Tujuan utamanya adalah bagaimana merekatkan antara aspirasi warga dengan para pengambil kebijakan, bukan hanya waktu pemilu, tapi yang lebih penting adalah setelah pemilu. Karena kalau setelah pemilu, kita butuh untuk mengecek, mengawasi, dan sekaligus memberi input kepada para pengambil kebijakan. Jangan dilepas begitu saja setelah 5 menit berada di balik pemilih suara. Di dalam literatur, lembaga survei itu disebut sebagai pilar keempat demokrasi. Setelah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi sebaiknya lembaga survei juga harus menjaga kepercayaan, menjaga marwahnya sendiri. Jangan merusak citra yang sudah baik dengan memperdagangkan martabat dan sekaligus harga diri lembaga survei. Oke. Siap, terima kasih banyak Bro. Sama-sama. Siap, thank you banget Thank bro. you. Yang Jadi mana? udah dijelaskan seperti tadi, jangan sampai kalian masih sharing-sharing tuh abal-abal. hasil-hasil lembaga survei abal-abal gitu. Lihat-lihat dulu apakah mereka kredibel atau enggak.